coloring. Oke, ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi, dulu waktu kita belajar kimia analisis farmasi, enggak dulu banget ya, tahun lalu, kita belajar metode klasik, ya. Kita belajar metode klasik, kita mengecek perubahan warna, kemudian kita mengecek, adanya pengendapan atau tidak untuk analisis kualitatif ataupun kuantitatif, ya, waktu kita, eee eee, tahun lalu. Kita melakukan literasi, kita mengecek suatu reaksi kimia, kemudian dari reaksi kimia tersebut nanti ada perubahan warna, kemudian kita bisa menghitung kadar. Itu kan yang kita pelajari di kimia analisis lalu. Kita sebut metode titrasi itu atau analisis volumetrik itu sebagai metode klasik, ya. Jadi metode-metode yang berdasarkan reaksi kimia dan sudah ada gitu ya, sejak lama. Nah, sedangkan di analisis farmasi instrumental, kalau kalian sempat ngecek farmakope, di bagian penetapan kadar, itu kebanyakan, apalagi untuk sediaan obat atau obat jadi, itu kita tidak pakai metode klasik untuk penetapannya, ya. Yaitu pakai alat, gunakan kromatografi cair kinerja tinggi, lihat spektrum inframerah, gitu ya. Jadi penetapan-penetapan standar yang ada di farmakope, itu menggunakan analisis-analisis yang lebih modern atau menggunakan instrumen atau alat. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai instrumen, itu kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih akurat. Ya, kita bisa dapat jauh yang lebih akurat meskipun memang mahal, tetapi untuk jangka panjang dia adalah metode analisis yang paling baik. Nah, metode modern itu kita sebut sebagai analisis fisikokimia. Jadi analisis fisikokimia ini kita melihat kita melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif melihat dari suatu fenomena yang terjadi pada suatu molekul atau atom ya, atau matters kita katakan. Nah, jadi analisis fisikokimia ini kita pakai instrumen. Nah, kita lihat ini contoh gambar-gambar instrumen. Ini instrumen spektrofotometer UV-Vis dan kita punya alatnya di laboratorium ya. Ini di lab kita ada di ruangan khusus yang ber-AC tuh kakak-kakak tingkat kalian kalau tugas akhir suka pakai alat ini. Nah, ini adalah spektrofotometer UV-Vis ya. Jadi ada alatnya di lab ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang gambar kedua ini adalah alat spektrofotometer inframerah ya. Kita nggak punya alatnya, tapi nanti kita akan melihat video pembelajaran dari penggunaan alat spektrofotometer inframerah dan kita mempelajari spektrum apa yang terbentuk, bagaimana spektrum tersebut bisa terbentuk, dan bagaimana spektrum atau hasil pembacaan dari instrumen ini bisa kita gunakan untuk analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Oke, next adalah ini HPLC atau kalau bahasa Indonesianya adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Ya. Nah, ini alat yang banyak dipakai nih buat analisis kuantitatif. Penting banget kalian untuk tahu prinsip dari kromatografi cair kinerja tinggi ini. Nanti alat ini digunakan di banyak aplikasi. Contohnya nanti belajar farmakokinetik, kemudian nanti belajar tablet, uji disolusi dan seterusnya. Penetapan kadarnya itu banyak menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau spektrofotometer UV-Vis. Kemudian yang sebelah sini, ini alat yang paling besar, ini adalah alat NMR ya, untuk elusidasi struktur. Jadi ini untuk mengecek suatu struktur kimia yang awalnya tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Pernah tidak sih kalian berpikir, kok orang bisa tahu ya spektrum parasetamol itu seperti itu? Kok orang bisa tahu suatu struktur kimia misalnya apalagi yang dari bahan alam misalnya kurkumin. Kok orang-orang bisa tahu ya struktur kurkumin seperti itu? Kok udah kita kan cuma tinggal tahunya aja ya. Ya, kita kan hanya tinggal tahunya, tapi kalau misalnya suatu zat kita belum ketahui strukturnya, bagaimana untuk cari tahu strukturnya itu apa? Salah satu alat yang berperan penting untuk menganalisis struktur kimia ini apa, struktur kimia suatu senyawa itu apa, ini alat yang paling sebelah kanan, yaitu nuclear magnetic resonance ya. Nah, semua instrumen ini kita belajar fenomena ya, dari semuanya kita belajar suatu fenomena. Ya, saya katakan fenomena ini terjadi pada suatu molekul, pada suatu struktur tertentu di mana kita melihat elektronnya, tingkatan energinya, kemudian sifat karakternya, misalnya polaritas dan sifat optisnya. Nanti tergantung dari instrumennya apa, sifat apa dari molekul tersebut yang kita pakai. Nah, kalau saya tanya lagi ke kalian, apa itu analisis kualitatif, apa itu analisis kuantitatif? Boleh raise hand? Ya, silahkan Putri Arin. Baik Bu, sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Putri Arinda Hapsada, NIM akhirnya 162.
Jadi kalau analisis kualitatif itu dia itu berkaitan sama sama identifikasi. Jadi dengan metode kualitatif ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan apa gitu. Jadi contohnya apakah benar ini nih obat paracetamol atau aspirin gitu. Sedangkan kalau metode kuantitatif ini berhubungan sama kadar gitu. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan tentang misalnya berapakah kadar dari zat aktif X terhadap dari obat ini. Nah, itu Bu. Benar sekali ya, jangan sampai tertukar ya teman-temannya yang lain. Kita harus bisa membedakan analisis kualitatif, nah dan kuantitatif. Nah, nanti dari berbagai instrumen yang akan kita pelajari, ada instrumen yang dia itu, khususnya buat analisis kualitatif nih yang ini bagusnya. Ada yang memang untuk analisis kuantitatif, ada yang untuk dua-duanya. Keduanya bisa, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, contohnya tadi yang NMR tadi, itu kan kita mau mengecek suatu struktur itu, yang kitanya awalnya tidak ketahui menjadi kita tahu, maka itu adalah instrumen yang digunakan untuk analisis kualitatif. Ya, karena kita tidak menghitung kadar senyawa itu di dalam sampel ada berapa, tidak. Kita mengecek yang NMR itu strukturnya itu apa. Dari awalnya kita nggak tahu strukturnya jadi tahu. Gitu ya. Nah, itu adalah analisis kualitatif. Nah, kalian, saya nitip sekali jangan sampai tertukar antara analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, memangnya kenapa kita harus melakukan analisis terhadap suatu obat? Apakah dia bahan baku obat atau obat jadi? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering saya sampaikan di kimia analisis farmasi. Boleh resen? Kenapa sih kita harus menganalisis suatu obat? Ya, boleh Salsabila Wita, silahkan. Baik Bu, izin menjawab. Sebelumnya saya Salsabila Wita dengan NIM 120. Menurut saya kenapa kita menganalisis obat itu karena kita ini pengen mempelajari gitu zat apa yang bisa dimanfaatkan untuk sesuai dengan terapi yang akan kita uh, apa sih yang kita akan ambil gitu Bu. Nah, kan sesuai berbeda-beda setiap apa yang pengen kita ambil gitu Bu. Zat aktifnya, terus bahan obatnya gitu, sesuai dengan terapi yang pengen kita uh, ambil gitu, manfaatnya yang bisa dimanfaatkan. Oke, jadi harus sesuai. Sesuai apakah ini betul, jangan sampai kita, eee, tanpa adanya analisis kita tidak bisa tahu ini sebetulnya memastikan mutunya, apakah ini obatnya benar atau tidak, apakah kadarnya sudah memenuhi syarat atau belum. Jadi kita mau menjamin mutu dan mengawasi mutu dari obat-obatan yang ada di atau yang diedarkan atau didistribusikan ke pasaran ya, sampai ke pasien. Tentu saja kita harus cek dulu memenuhi mutu atau tidak. Nah, cara mengecek memenuhi mutunya kita cek lagi yang kriteria obat itu, yang safety, kemudian ada quality, identity, purity, dan juga potensi. Itu kan kita harus cek dulu ya semuanya sebelum obat itu kita akan edarkan dan sampai ke masyarakat. Nah, jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau misalnya, belajar analisis farmasi instrumental itu kita belajar fenomena. Nah, fenomena apa sih sebetulnya yang terjadi, pada instrumen ini atau yang dimanfaatkan oleh instrumen-instrumen ini sehingga bisa dimanfaatkan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, basic-nya adalah spektroskopi. Jadi hari ini saya akan menyampaikan, basic spektroskopi yang, saya betul-betul nitip ke kalian ilmu ini atau, materi ini betul-betul bisa dijaga dengan, baik ya pemahamannya. Oke, jadi kita itu belajar spektroskopi, itu kita belajar interaksi antara, molekul dengan radiasi elektromagnetik. Oke. Nah, radiasi elektromagnetik atau REM ini sering kalian, kenali ya sebetulnya. Jadi si REM ini kan pernah dulu sempat belajar waktu SMA harusnya ya, SMA kelas 3 itu kalian belajar REM ya. Jadi gelombang itu ada gelombang radio, ada gelombang microwave, ada gelombang inframerah, cahaya tampak, kemudian ultraviolet, X-ray, dan juga gamma, ya. Ini adalah radiasi elektromagnetik
Oke, radiasi elektromagnetik yang sudah kalian kenali. Jadi cahaya matahari yang sampai ke kita, ini yang berhamburan sampai ke kita, itu terdiri dari banyak sekali jenis-jenis rem. Tergantung panjang gelombang dan energinya. Jadi semakin ke kanan tuh ya, semakin rapet. Kalian lihat di sini ada panjang gelombangnya seperti saya tandai. Oke, jadi semakin rapet nih ya, kayak gini nih. Makin rapet, ini makin rapet dia maka semakin besar energi. Oke, jadi yang paling rendah itu energi radio. Kemudian dilanjutkan dengan microwave, infrared, cahaya tampak, ultraviolet, X-ray, dan juga gamma. Ini semakin ke kanan itu energinya bertambah dan panjang gelombangnya memendek. Ya, nah kalau gambar di sebelah kanan juga sama ya. Tapi ini kebalik ya, justru dia ke arah kiri ya, panjang gelombangnya semakin pendek dan energinya semakin besar. Oke. Nah, jadi yang akan kalian pelajari di analisis farmasi instrumental adalah kalian mempelajari fenomena ketika si radiasi elektromagnetik ini dikenai kena molekul. Jadi misalnya kita sinari molekul pakai gelombang microwave, apa yang terjadi pada molekul tersebut? Kita sinari molekul pakai gelombang infrared, apa yang terjadi? Kita sinari pakai sinar UV, sinar ultraviolet, apa yang akan terjadi? Kita sinari molekul menggunakan sinar X-ray, apa yang akan terjadi? Jadi semuanya kita itu akan belajar interaksi atau fenomena ketika molekul itu dikenai radiasi elektromagnetik. Hanya saja kalau spektrofotometri UV vis berarti cahaya yang dikenai remnya pakai cahaya UV vis gitu loh. Kalau misalnya spektrofotometri inframerah, maka cahayanya adalah cahaya inframerah yang dipakai gitu loh. Ketika belajar nanti misalnya spektrum nanti ada yang pakai gelombang radio ya, nanti NMR itu pakai gelombang radio. Ada yang juga pakai X-ray, ada juga yang pakai gelombang UV. Jadi masing-masing instrumen itu sumber cahayanya akan berbeda-beda dan fenomena yang akan terjadi ketika suatu molekul itu dikenai dengan radiasi elektromagnetik itu menghasilkan fenomena yang berbeda-beda, menghasilkan instrumennya prinsipnya berbeda-beda. Gitu ya. Jadi kita belajar rem, radiasi elektromagnetik. Nah, jadi si rem ini kalau kalian lihat gambarnya, si radiasi elektromagnetik dari namanya aja dia elektromagnetik. Jadi dia itu gabungan medan listrik dan juga medan magnet. Ya, dalam bentuk suatu gelombang transversal seperti ini karena gelombang longitudinal beda gambarnya ya. Jadi dia gelombang transversal seperti ini di mana semakin panjang gelombangnya, semakin besar panjang gelombangnya, energinya semakin kecil. Kok bisa? Ya, ini. Jadi kita mengingat dari persamaan Einstein dan juga tetapan Planck ya, tetapan Planck bahwa energi itu sebanding dengan frekuensi, di mana frekuensi itu adalah kecepatan rambat energi itu atau cahaya dibandingkan dengan bilangan panjang gelombang. Nah, kalau kalian lihat di sini, energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Jadi energi itu di atas, panjang gelombang itu di bawah. Jadi kalau panjang gelombangnya makin kecil, energinya makin gede, betul tidak? Kalau misalnya tetapannya ini kan pasti sama nih 6,63 kali 10 pangkat min 34 ini. Ya kan? Kemudian C-nya kan cepat rambat gelombang juga akan selalu sama, apalagi kalau cahaya. Yang akan membedakan adalah energi dan panjang gelombang. Di mana kalau misalnya panjang gelombangnya besar, energinya pasti jadi kecil kan, jadi dibagi angka yang besar ya. Jadi energinya akan kecil. Kalau misalnya panjang gelombangnya kecil, energinya akan besar. Intinya apa? Intinya panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energi. Semakin tinggi atau semakin besar panjang gelombang, maka energinya akan semakin rendah. Semakin kecil panjang gelombang, maka energinya akan semakin tinggi. Ya. Nah, ini sebetulnya materi SMA juga ya, bahwa gelombang itu kita bisa karakternya
Dualisme ini bukan dualisme gelombang ya, dualisme cahaya maksudnya. Jadi cahaya itu kita bisa anggap sebagai gelombang, di mana nanti si gelombang ini, kalau misalnya kita anggap sebagai gelombang nanti cahaya ada yang dibiaskan, ada yang dipantulkan gitu ya. Tetapi cahaya juga kita bisa anggap sebagai foton. Jadi foton itu yang punya energi. Jadi cahaya itu ada energi loh, ya, di mana nanti itu yang menjadi dasar absorpsi dan emisi. Oke, sebentar, kejauhannya saya mau ngobrol dulu.